Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana Polres Ngawi. Masih bersama saya Bribtu Wilda Priska. Dan kali ini kita mendatangkan seorang bintang tamu. Beliau ini merupakan salah satu sosok polisi yang berprestasi di Polres Ngawi. Langsung saja kita sambut Bapak Suwono. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Izin lepas masker sendiri? Iya, monggo, boleh dilepas dulu mungkin maskernya. Dan tentu saja kita sudah di swab antigen ya guys ya. Bagaimana Pak, keluarga sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bapak Suwono ini kesehariannya bertugas di mana, sebagai apa? Mungkin dijelaskan dulu kepada pemirsa podcast Polres Ngawi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan, nama saya Suwono, pangkat Aibtu, NRP 76110303. Saya jelaskan mengenai riwayat tugas saya. Pertama, saya dinas di Satbrimo Polda NTB dari tahun 97 Ya. sampai tahun 2010. Sampai 2010 Pak ya. 10 tahun berarti ya? 10 tahun. 10 tahun. Ya, setelah itu pengajuan pindah ke Polda Jatim. Dalam kurun setahun akhirnya saya dapat di Polsek Jogorogo. Di Polsek Jogorogo. Selama di Polsek 10 tahun Babin Kamtibmas. Suka duka di Babin Kamtibmas ya, hidup dengan masyarakat, mohon maaf, bawah, jadi kita harus membangun. Dan baru 2 tahun ini di unit Propos. Baru 2 tahun ini ya. Nah, Bapak ini kami undang ke sini karena memiliki prestasi yang sudah sampai ke tingkat Polda Jawa Timur, betul Pak Nggih? Dan sebagai informasi untuk rekan-rekan bahwa Bapak Suwono ini mendapat penghargaan dari Bapak Kapolda Jawa Timur pada tahun 2021 kemarin di bulan Februari terkait pengadaan air bersih untuk warga masyarakat kategori anggota tauladan. Betul Pak Nggih? Mungkin bisa diceritakan gimana sampai Bapak ini mendapatkan prestasi dari Bapak Kapolda Jawa Timur. Iya, terima kasih. Saya jelaskan dari awal mengenai air yang diadakan oleh warga. Sebenarnya itu sudah dari warga dulu. Oh, sudah dari dulu ya, Pak Nggih, ya. Cuma bahasa sekarang istilahnya pengembangan, modernisasi, yang dulu tradisional sekarang saya kembangkan. Kebetulan saya regenerasi dari generasi awal tuh tahun 90-an. Berarti sudah lama sekali Pak Nggih? Iya. Terus tahun 2010 regenerasi baru. Ya, berarti diperbarui lagi mesin-mesinnya dengan pengurus-pengurus baru yang notabene lebih produktif, jadi untuk modernisasi air tersebut. Oh, begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, itu instalasinya mungkin diambil dari mana airnya, terus kok bisa sampai itu dialirkan ke rumah-rumah warga Pak nggih, kalau saya dengar nggih? Betul. Itu kita ambil dari sumber air Mbak. Jadi kita ambil dari sumber air, mata air asli dari lereng Gunung Lawu itu, yang mana nanti setelah air itu dari sumber diberikan pipa, dimasukkan ke bak tampung utama. Dari bak tampung utama itu kita bagi lagi ke bak pembagi. Dari bak pembagi kita bagi lagi ke rumah-rumah konsumen. Oh, seperti itu. Ya. Jadi itu sudah berapa konsumen yang saat ini menggunakan air tersebut Pak? Saat ini tercatat kurang lebih 158. 158. Ya. Apakah mungkin itu konsumen itu gratis atau bagaimana? Untuk sistem keuangan, untuk pembayaran itu untuk operasional kita urunan Mbak. Jadi kita urunan untuk operasional, untuk pengganti pipa, untuk penggantian alat, mengenai daya rusak, dan untuk iuran operasional tersebut per konsumen per bulan hanya bayar 15.000. Hanya 15.000? Iya, hanya 15.000. Kalau dibanding, mohon maaf, dengan PDAM untuk keluarga menengah itu menghabiskan biaya sekitar 100.000. Oh, jadi sangat terjangkau ya Pak ya? Betul, sangat terjangkau. Sangat terjangkau dengan uang 15.000 masyarakat sudah bisa menikmati air bersih. Iya. Dan itu 24 jam non-stop? 24 jam non-stop. Yang penting punya bak tampung besar, sebesar kolam apapun bisa, karena itu 24 jam non-stop. Oh, seperti itu. Yeah. Dan itu instalasinya sendiri ada di daerah mana Pak? Dari instalasinya itu kita ambil sumbernya kan dari area hutan perhutani Desa Anggirimulyo. Ya.
yang kita alirkan melalui 2 desa. Jadi mohon maaf, alhamdulillah saya di Babin saya bisa akrab dengan perangkat desa, bisa akrab dengan warga. Jadi saya mohon izin untuk melewatkan pipa saya itu gampang. Oh, jadi terpercaya Iya. karena polisi gitu ya Pak ya. Kalau saya mungkin nggak Babin, mungkin nggak bisa dekat dengan warga. Betul, Jadi karena saya betul. dulu Babin, jadi bisa dekat. Saya Iya. bisa mohon izin, hanya sekedar mohon izin, Pak saya melewatkan pipa lewat desa ini. Kebetulan desa Talang dan desa Majanan dan desa Dosogoroko sendiri. Oh, dan air bersih itu apakah bisa dikonsumsi atau mungkin hanya untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi gitu aja Pak? Alhamdulillah air bersih Mbak. Jadi yang penting kita rebus, kita minum bisa. Tapi kalau mohon maaf orang di sawah itu kita sediakan keran juga, keran bebas. Jadi orang di sawah itu bisa ngambil di keran itu. Langsung diminum? Iya. Luar biasa sekali. Nah, ide instalasi ini sendiri dari siapa Pak dulunya Pak? Kalau pada awalnya tahun 90-an itu kan dari mbak-mbak dulu. Sudah dari dulu ya. Karena berpikiran itu ada potensi air melimpah, tapi kok ibaratnya kita bayar ke PDAM gitu, Iya, mohon maaf nih. betul. Jadi mbak-mbak dulu inisiatif untuk membuat sumber air yang notabene menggunakan biaya banyak, tapi untuk biaya kesehariannya murah, bulanannya murah. Oke. Nah, dari seiring waktu mbak-mbak dulu akhirnya beratnya perlu regenerasi. Jadi kita regenerasi sejak tahun 2010, kita buat pengurus baru, kita modernisasi sarana prasarananya. Ya kita dengan urunan dalam rentang 2 tahun sebesar 1 juta, terkumpul kurang lebih 150 juta, dan tahun 2020 kemarin kita buat sarana prasarana baru sehingga air bisa lebih besar, alat juga kuat, untuk kemacetan di pihak konsumen di rumah itu jarang. Kalau dulu karena pipa bocor, pipa pecah, kerinjak sapi mungkin kerbau, Iya, betul. atau mungkin dilewati bajak, jadi kurang kuat gitu. Oh gitu. Nah, untuk kepemilikannya sendiri Pak, ini merupakan pribadi atau mungkin suatu yayasan atau mungkin milik desa? Untuk kepemilikan sebenarnya tidak ada yang punya ya, karena itu Oh, gitu. aset bersama. Jadi itu aset bersama dalam artian pihak konsumen dinahkodai oleh pengurus tersebut. Namun dari rekan-rekan ya pihak perhutani, pihak desa itu menyarankan agar dilegalitas. Jadi sejak tahun 2020 kemarin kami urus untuk akta notarisnya. Jadi secara kepemilikan ya kepemilikan bersama dengan akta notaris tersebut. Oh, berarti ini resmi ya Pak ya? Resmi. Terus ada kemungkinan nggak Pak buat tambah instalasi mungkin di daerah lain atau mungkin di sini di Ngerambe? Ya untuk penambahan instalasi sebenarnya bukan penambahan instalasi tapi penambahan debit air. Oh, penambahan debit Ya, air. karena kita antisipasi untuk kedepannya yang orang tua punya anak, anak punya anak lagi, punya cucu, jadi kita antisipasi. Jadi insya Allah nanti setelah Lebaran 2022 ini akan melaksanakan penambahan debit. Gitu ya. Nah, harapan Bapak sendiri untuk instalasi atau yayasan ini sendiri apa Pak ke depannya nanti? Iya, yang jelas kita terus berbenah, kita sadarkan warga bahwa untuk kemajuan, untuk jangka panjangnya membutuhkan dana, jadi harus istilahnya orang kampung nabung, Mbak. Jadi untuk nabung untuk operasional yayasan Detak Kencana ini sendiri. Dan ini nanti juga anak cucu kita sendiri ya Pak ya yang bisa menikmati. Oke, baiklah, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Suwono. Terima kasih Bapak Suwono atas kehadirannya. Semoga podcast kita kali ini bisa memotivasi dan menginspirasi rekan-rekan anggota polisi di luar sana. Baiklah, saya Bribtu Wilda mohon undur diri. Jangan lupa comment, subscribe, and like. See you.